Tampilannya benar-benar mirip seperti WA iPhone dari menu, bar, dan yang lainnya juga. Dan untuk notifikasi pembaharuannya di sini sudah tidak ada lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua Alvin di sini. Ya oke, seperti biasanya di video kali ini gua akan membahas seputar tutorial tips and trick, yaitu bagaimana cara mengubah tampilan WA Android kita menjadi tampilan seperti WA iOS ataupun WA iPhone. Dan di sini gua menggunakan MB WA iOS versi yang terbaru di tahun 2024. Dan ini benar-benar versi yang terbarunya. Buat friender ataupun kalian semua yang ingin tampilan WA Android-nya seperti ini, silahkan tonton videonya sampai selesai supaya tidak salah dalam setiap tahapannya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, dan yang baru gabung ataupun baru menemukan channel ini, silahkan untuk meninggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya nanti tidak ketinggalan video-video ataupun konten-konten terbaru dari channel ini. Ya udah, tanpa panjang lebar dan basa-basi, langsung saja kita tonton video berikut ini. Check it out. Dan ini dia untuk tampilan awal dari WA iOS ataupun WA iPhone. Dapat friender dan kalian semua lihat. Di sini tampilannya sudah mirip seperti WA iPhone. Untuk menu, bar, dan yang lainnya juga. Dan di dalam MB WA iOS ini banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Dan sekali lagi di sini gue menggunakan mode penautan ataupun mode scan QR karena gue masih menggunakan nomor lama, dan untuk fungsi ataupun penggunaannya masih tetap sama aja. Untuk fitur di menu lagi, di sini friender dapat membuat grup baru, daftar siaran, obrolan yang diarsipkan, balasan otomatis, serta penjadwal pesan. Di sini juga friender dapat mengubah temanya menjadi dark mode ataupun mode tema gelap. Friender juga dapat sembunyikan obrolan menggunakan fitur mode pesawat, sembunyikan terakhir dilihat, dan yang lainnya juga dapat friender lihat. Dan fitur yang ada di dalam chat personal pribadi pun di sini lumayan bagus sekali. Friender dapat menggunakan translate pesan. Kita coba ketik selamat siang dan kita translate ke bahasa Inggris. Langsung berubah secara otomatis menjadi good afternoon. Dan untuk ikon-ikonnya pun di sini friender dapat menggunakannya. Jadi banyak sekali untuk fitur-fiturnya, seperti fitur polling juga. Dan untuk MB WA ini versinya masih sama, versi 9.96, namun untuk base-nya sudah mengikuti versi yang terbaru. Kita coba untuk membuat story ataupun status. Apakah kita dapat langsung menghapus story yang kita buat di MB WA ini, walaupun dengan mode scan QR ataupun penautan. Kita coba dan pembuktiannya. Tidak tersedia, kita tidak dapat langsung membuat story di status saya. Gua coba membuat story tulisan. Untuk pilihan hapus juga masih tidak ada. Di sini masih ada teruskan, bagikan, dan bagikan ke Facebook. Jadi kita masih harus menggunakan WA utama untuk menghapus story yang kita buat di MB WA iOS ini. Kita coba lihat status kontak kita atau orang lain. Kita coba pilih untuk ikon di pojok kanan bawah. Di sini kita masih dapat menyimpan ya. Salin teks, simpan, bagikan ke aplikasi lain, kirim ke titik-titik, posting ke status saya. Sudah tersimpan ke galeri. Jadi fitur ini masih dapat kita gunakan meskipun kita menggunakan mode scan QR. Dan di dalam menu MB WA, di sini kita dapat menggunakan fitur-fitur yang lainnya. Maksudnya kita dapat mengcustom untuk tampilan-tampilan dari WA iOS kita, seperti fitur yang ada di pengaturan lain. Di sini friender dan kalian semua dapat menggunakan bahasa terjemahan di Paul ataupun bisa disesuaikan dengan selera. Di sini ada berbagai macam bahasa. Jangan lupa juga friender dapat memaksimalkan untuk resolusi kirim gambar dan kirim video. Geser aja sampai garis birunya mentok ke kanan, dan untuk resolusi maksimalnya 3 MB.
Ada juga ukuran stiker, ukuran emoji, tinggal sesuaikan saja sesuai dengan selera. Blender juga dapat mengcustom beritahu preferensi. Jangan lupa aktifkan untuk notifikasinya. Jadi ketika ada chat ataupun panggilan nantinya di MB WA iOS Blender dan kalian semua akan ada notifikasi pemberitahuannya. Dan untuk pemberitahuan khusus di sini juga Blender dapat mengaktifkan beritahu online, beritahu mengetik pesan, beritahu pesan yang telah dibaca dan yang lainnya. Tinggal sesuaikan saja. Tidak mesti harus sesuai dengan customan yang gua gunakan. Untuk pengaturan lain masih sama juga, sesuaikan notifikasi, tampilkan foto profil, dan untuk privasi dan keamanan juga kita dapat mengcustomnya seperti pesan yang diedit. Lihat pesan yang diedit, lihat waktu, kita dapat mengaktifkannya, kita dapat tahu pesan yang diedit. Di sini juga ada mode hantu. Jika Blender dan kalian semua mengaktifkan, maka tindakan Blender tidak akan terlihat oleh semua orang. Seperti terakhir dilihat akan dibekukan, orang lain akan mengira Anda tidak menerima pesan tersebut. Pesan yang dibuka tidak akan berubah menjadi biru, maksudnya centang birunya, dan Anda dapat melihat status secara diam-diam. Untuk pembaharuan terkini juga, Blender dapat mengaktifkan bekukan terakhir dilihat, anti tampilan sekali, serta nonaktifkan penerusan. Jadi tinggal sesuaikan saja. Untuk status juga masih sama, dapat sembunyikan lihat status, status anti penghapusan, chat pesan anti hapus. Perlihatkan centang biru setelah balasan. Dan untuk kontak, grup, serta broadcast masih sama juga. Sembunyikan centang biru, sembunyikan centang kedua, sembunyikan putar catatan suara atau pitch, serta mengetik dan merekaman. Tinggal centang-centang aja jika ingin menggunakan fitur yang ada di sini. Untuk keamanan juga, di sini Blender dapat menggunakan penguncian dari MBWA, dapat menggunakan sidik jari, pola, ataupun pin. Oke, kita langsung saja untuk ke cara pemasangan ataupun pengupdatean base ini. Seperti biasanya di sini Blender harus mempunyai aplikasi Z-Archiver. Apabila Blender belum mempunyai aplikasi Z-Archiver, silakan untuk menginstal terlebih dahulu di Play Store. Berikutnya silakan Blender simpan MB WA iOS ataupun WA iPhone, dan untuk linknya udah gue taruh di deskripsi. Blender tinggal pilih saja, maka nantinya akan secara otomatis tersimpan ke dalam folder download yang ada di dalam Z-Archiver ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi Z-Archiver. Kita masuk ke folder download ataupun ColorOS jika menggunakan handphone Oppo. Dan ini dia untuk MBWA versi yang terbarunya. Maksudnya base terbarunya. Seperti yang gue bilang tadi, dia berformat zip. Kita harus mengekstraknya terlebih dahulu. Kita ekstrak saja. Ekstrak di sini. Masukkan passwordnya, silakan Blender simak supaya tidak salah. Untuk hurufnya besar semua, pilih OK saja. Kita tunggu sampai proses pengekstrakannya sampai selesai. Di dalam folder ini adalah MBWA iOS versi yang terbarunya. Kita masuk, kita pilih install atau update. Kita pilih lagi. Kita tunggu sampai proses pemasangan ataupun pengupdatean base-nya sampai selesai. Sudah terpasang, kita pilih selesai saja. Kita back. Maka secara otomatis kita di sini sudah menggunakan MBWA iOS ataupun WA iPhone versi yang terbarunya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Blender dan kalian semua. Gua ucapkan terima kasih buat kalian-kalian yang udah nonton video ini sampai selesai dan juga supportnya selama ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Gua Alpin Pahtera, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.